wabarakatuh. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. How are you everyone? Good? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, welcome back in science lesson with Miss Nurul. Today we are going to learn about living things and non-living things. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai benda bernyawa dan benda tidak bernyawa. Apakah itu? Before we start our study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sekarang Miss akan memberitahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama nyanyi dulu supaya lebih semangat lagi. Let's play! Yeay! Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah bernyanyi, semoga menambah semangat kita untuk mempelajari materi pada hari ini. Sekarang Miss akan mulai ya. Oke, let's study. Nah, sekarang Miss ingin tahu nih, teman-teman ada yang tahu benda di samping Miss? Benar sekali, ini adalah boneka beruang. Boneka beruang itu termasuk benda bernyawa atau tidak bernyawa ya? Boneka beruang adalah benda tidak bernyawa atau non-living things. Jadi, di sini kita akan mempelajari living things atau benda bernyawa dan non-living things, benda tidak bernyawa. Seperti halnya boneka di samping Miss ini termasuk benda yang tidak bernyawa. Karena apa? Karena dia tidak bisa tumbuh. Dia pun juga tidak bisa bergerak sendiri dan dia tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan udara. Maka dari itu boneka ini termasuk ke dalam non-living things atau benda tidak bernyawa. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan lebih detail mengenai ciri khas dari living things atau benda bernyawa. Cirinya apa aja ya? Yang pertama, benda bernyawa atau living things itu dapat bergerak, can move. Jadi dia itu dapat bergerak. Coba contohnya apa? Benar sekali, binatang. Binatang termasuk ke dalam living things. Karena apa? Karena dia bisa bergerak sendiri. Contohnya seperti kuda yang berlari, ikan yang berenang, dan lain sebagainya. Manusia pun juga termasuk ke dalam living things, teman-teman. Karena apa? Kita bisa berlari, bisa berjalan ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri khasnya adalah living things can grow. Jadi, benda bernyawa dapat tumbuh. Seperti halnya yang kita tahu, manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat tumbuh. Seperti manusia saat dilahirkan dari bayi, lalu usia balita, anak-anak seperti teman-teman sekarang, terus remaja dan dewasa itu dinamakan sebagai pertumbuhan atau tumbuh. Ya, jadi salah satu ciri-cirinya juga adalah dapat tumbuh gitu. Jadi setiap harinya mengalami perubahan. Nah, teman-teman, jika tadi kita sudah
mengetahui bahwa living things dapat bergerak, dapat berpindah, dapat tumbuh. Ya, sekarang Miss akan menjelaskan juga bahwa ternyata living things juga harus dipenuhi kebutuhannya. Seperti apakah kebutuhannya? Yang pertama adalah living things need food and drink. Jadi, benda bernyawa itu membutuhkan makanan dan minuman. Jika tidak mendapatkan makanan dan minuman, maka tidak bertahan hidup, teman-teman, gitu. Jadi harus selalu mendapat asupan makanan dan minuman. Contohnya seperti apa? Seperti manusia yang membutuhkan makanan dan minuman, terus ada hewan juga, dan terakhir tanaman. Ketiga ini adalah termasuk ke dalam living things. Jadi kita sebagai benda bernyawa pasti membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Selanjutnya, living things need air atau udara. Jadi kita membutuhkan udara untuk bernafas, teman-teman. Jika tidak ada udara, jika tidak ada oksigen, maka benda bernyawa juga kesulitan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada living things need space atau ruang. Jadi seperti hal yang kita tahu, manusia itu membutuhkan ruang atau tempat untuk bertahan hidup. Seperti teman-teman yang tinggal di rumah, lalu ada juga binatang yang tinggal di hutan. Hutan adalah sumber untuk mereka mencari makan gitu. Dan contoh lainnya adalah ikan. Dan ikan pun juga membutuhkan ruang dan tempat. Ikan tinggal di mana, teman-teman? Iya, di laut gitu, di air. Jadi ikan juga membutuhkan ruang atau tempat untuk bertahan hidup. Contohnya itu di air. Oke, kalau kita tadi sudah membahas mengenai living things, ciri-ciri dari benda bernyawa, dan sudah mengetahui bahwa living things ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, sekarang kita lanjut ke non-living things atau benda tidak bernyawa. Sekarang bisa akan menjelaskan ciri khasnya. Yang pertama, non-living things don't grow. Jadi benda tidak bernyawa tidak tumbuh, teman-teman. Jadi dia akan sama, bentuknya akan sama seperti itu terus. Dia tidak akan bertumbuh dan tidak akan berkembang. Seperti contohnya gambar di samping Miss ini. Ini adalah boneka. Boneka ini tidak dapat tumbuh. Kalau manusia dapat tumbuh, maka boneka akan segini-gini aja, teman-teman, size-nya atau ukurannya. Dan juga non-living things don't move. Dia tidak bisa bergerak sendiri. Ketika teman-teman bermain boneka, jika bonekanya ingin berpindah tempat, teman-teman yang harus membawanya untuk dipindahkan gitu. Jadi boneka tidak bisa berjalan sendiri. Ya, itulah penjelasan mengenai ciri khas dari living things and non-living things. Sekarang Miss akan menjelaskan lebih detail lagi melalui dua gambar di samping Miss. Oke, teman-teman, jadi Miss ada dua gambar di sini. Coba teman-teman perhatikan yang mana yang living things dan yang mana non-living things. Coba tebak mana yang living things. Gambar yang sebelah kanan Miss atau sebelah kiri Miss? Good job, ya sebelah kanan Miss. Ya, ini adalah gambar manusia atau humans. Manusia termasuk ke dalam living things, teman-teman. Karena apa? Benar sekali, karena manusia itu mempunyai ciri khas yaitu bertumbuh. Manusia juga bisa bergerak. Manusia juga membutuhkan makanan, minuman, udara, dan lain sebagainya. Itu sebabnya manusia dikatakan sebagai living things. Nah, bagaimana dengan gambar yang di samping Miss? Yang di sebelah kiri Miss? Gambar apakah ini? Benar, ini adalah robot. Apakah robot termasuk living things? Iya, benar, robot bukan termasuk living things. Dia termasuk non-living things. Kenapa? Walaupun robot bisa bergerak, tetapi jika tidak digerakkan oleh manusia, robot tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Maka dari itu, robot termasuk non-living things. Robot juga tidak membutuhkan makanan, minuman, udara, ataupun ruang. Jadi, robot termasuk non-living things atau benda tidak bernyawa. Coba gambar next picture. Gambar apakah ini?
Yang mana yang living things and non-living things? Ya, yang di sebelah kanan Miss adalah gambar living things atau benda bernyawa. Ini adalah gambar kuda teman-teman. Coba Miss mau tahu apa persamaan kuda dan mobil? Iya, benar sekali, sama-sama bisa bergerak, sama-sama bisa berjalan, tetapi apa yang membedakan keduanya? Iya, kalau misalkan kuda, iya, tanpa pak supir dia bisa berjalan sendiri, dia bisa beralih ke sana, beralih ke sini. Tetapi bagaimana dengan mobil? Mobil, biarpun dia bisa berjalan, tetapi dia harus ada yang mengendarai. Siapa yang mengendarainya? Manusia, benar sekali. Jadi biarpun mobil bisa berjalan, tetapi mobil termasuk non-living things karena dia tidak bisa berjalan sendirian. Karena mobil juga tidak tunggu teman-teman. Bentuk mobil tidak berubah, jadi bentuk mobil hanya seperti itu aja gitu ya. Oke, sekarang Miss ingin teman-teman membantu Miss mengelompokkan mana benda yang living things dan mana benda yang non-living things. Jadi teman-teman menunjuk benda yang ada di belakang Miss. Selanjutnya teman-teman arahkan ke box atau ke kotak yang ada di sebelah kanan, living things. Jika benda itu non-living things, teman-teman pindahkan ke sebelah kiri ya. Miss kasih waktu teman-teman. Miss beri waktu 15 second atau 15 detik untuk teman-teman menyelesaikannya. Nanti akan Miss bantu juga ya. Oke, kita mulai. Let's start. Ya, hebat sekali teman-teman. Teman-teman tadi sudah mengelompokkan mana benda yang living things dan mana yang non-living things. Teman-teman keren. Oke, teman-teman, cukupkan pertemuan pada hari ini. Before we end our study, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I think enough for today. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar sainsnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.